warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas presentasi yang berjudul Rendahnya Kualitas Guru. Kami dari kelompok 6 berharap bahwa tugas presentasi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Karena dengan mengamati tugas dari presentasi ini, kita bisa mengevaluasi tentang berbagai kekurangan yang dimiliki guru pada era modern ini, dan semua ini sangat berpengaruh untuk menilai kualitas seorang guru dalam mengajar. Ya baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru. Baik, pengertian guru adalah orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik atau non-fisik, memberikan penilaian dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Selain itu, guru mempunyai beberapa definisi lain, baik itu menurut para ahli maupun perundang-undangan. Di antaranya adalah guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikan sejak usia dini, mulai jalur formal pemerintah berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru juga adalah seorang yang memiliki kewenangan dan tugas dalam dunia pendidik serta pengajar pada lembaga pendidikan formal. Ini menurut User Usman. Peran guru dalam pendidikan. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi, tugas guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa dapat belajar. Yang kedua yaitu guru sebagai seorang pendidik. Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap, dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan kepada siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing dalam pembelajaran dituntut untuk mengadakan pendekatan, bukan saja melalui pendekatan instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi dalam proses belajar mengajar berlangsung. Pendekatan pribadi semacam ini akan secara langsung mengenal dan memahami murid-muridnya secara mendalam, sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Peran guru dalam dunia pembelajaran juga tidak kalah penting, mengingat seorang guru akan berperan sebagai satu motivator. Sebagai seorang motivator, seorang guru diharapkan mampu memberikan dorongan mental dan moral kepada peserta didik, agar kedepannya mereka selalu memiliki semangat dan tujuan dalam belajar. Seorang motivator yang handal akan menjadikan peserta didiknya sebagai seorang yang handal dan berani dalam menghadapi setiap masalah yang ada di kehidupan. 2. Administrator. Seorang guru berperan sebagai administrator, di mana guru yang bersangkutan akan mencatat perkembangan individual peserta didiknya dan menyampaikan kepada orang tua. Hal ini diharapkan dapat menjaga peserta didik untuk selalu berjalan di jalur yang benar. 3. Evaluator. Sebagai seorang evaluator, seorang guru berhak memberikan penilaian dan masukan-masukan untuk kemajuan peserta didiknya. Dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi 3 tahap, yaitu persiapan,
pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu penyebab rendahnya kualitas guru. Ada 4 penyebab rendahnya kualitas guru. Di antaranya, yang pertama yaitu ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar. Hal ini terjadi pada saat seorang pendidik melakukan sebuah pengajaran, tetapi bukan pada bidang ajar yang telah ditekuninya. Seperti contohnya, guru jurusan matematika yang mengajar pelajaran sejarah dan hasilnya saat proses belajar mengajar, ketika ditanyakan dasar dari materi yang telah dibahas, guru tidak dapat menjawab ataupun tidak dapat menolaknya, sehingga guru tersebut akan menjawab secara asal-asalan. Kemudian yang kedua yaitu kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Rendahnya kualifikasi guru berdampak pada menurunnya standar keilmuan yang berlaku. Banyak guru honorer yang belum siap mengajar, lalu turun ke lapangan untuk memulai pengajarannya. Sehingga pada akhirnya terjadilah proses belajar mengajar yang kurang kondusif. Kemudian yang ketiga yaitu program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB guru yang rendah. Hal ini bukan hanya siswa saja yang merasakan rasa malas, tetapi guru pun juga merasakannya. Dan masih banyak guru yang enggan untuk mengembangkan dirinya, seperti melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan dan kompetensi dalam mengajar. Dan penyebab yang terakhir yaitu rekrutmen guru yang tidak efektif. Banyak ditemukan sistem perekrutan guru yang tidak dilakukan secara profesional, sehingga menjadi celah yang menjadikan kompetensi guru menjadi rendah. Upaya meningkatkan kualitas guru. Untuk meningkatkan kualitas guru dilakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut. 1. Membuka lowongan atau melakukan perekrutan guru sesuai bidang ajarnya. Perekrutan guru merupakan proses mencari atau menarik pelamar sebanyak-banyaknya yang memenuhi persyaratan untuk melamar pekerjaan pada organisasi yang bersangkutan. Seleksi merupakan tahapan setelah rekrutmen di mana dalam seleksi organisasi akan memberikan tes kepada pelamar untuk mengisi suatu jabatan di lembaga pendidikan dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh calon guru sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Rekrutmen guru bukan dilakukan oleh pemerintah semata. Pihak sekolah atau madrasah harus berperan aktif dalam pengadaan guru. Pihak sekolah atau madrasah tentunya lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan guru di sekolahnya. Maka dari itu, pihak sekolah atau madrasah harus memahami betul manfaat dari perekrutan dan seleksi yang tepat dan menyadari dampak buruk yang akan timbul jika perekrutan dan seleksi tidak dikelola dengan baik. 2. Guru harus menguasai kompetensi pedagogik agar kualifikasi guru setara dengan sarjana. Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendidik anak, membimbing anak sesuai dengan perkembangannya. Kompetensi pedagogi yang harus dikuasai guru antara lain sebagai berikut. 1. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan guru. 2. Pemahaman peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Perencanaan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 6. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 7. Evaluasi hasil belajar. 8.
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ada beberapa manfaat yang diperoleh guru dengan adanya kompetensi pedagogi, yaitu guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Tiga, pemerintah perlu mendefinisikan standar kompetensi guru, terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara lebih terukur dan berorientasi kepada kualitas pembelajaran peserta didik. Perubahan undang-undang guru dan dosen perlu dilakukan agar dapat mendorong berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK di bawah Kemendikbud, untuk lebih baik dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki karakteristik guru yang efektif. Upaya meningkatkan kualitas guru yang keempat yaitu merekrut guru sesuai sistem rekrutmen yang disyaratkan. Yang pertama, profesi guru sebaiknya diberlakukan sebagai pekerjaan profesional. Artinya, profesi guru harus diregulasi sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab terhadap kinerja profesi. Semangat ini sendiri sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa guru yang diharapkan dari sistem pendidikan Indonesia memiliki panggilan jiwa, kompetensi, dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas. Kedua, ini artinya proses perekrutan guru sebaiknya terpisah dari proses perekrutan ASN pada umumnya. Untuk menjadi guru dengan status pegawai pemerintah, guru sebaiknya menjalani masa percobaan, misalnya dengan status honorer terlebih dahulu. Setelah jangka waktu tertentu, guru yang telah melalui masa percobaan dengan kinerja baik dapat mengikuti seleksi sebagai ASN yang terpisah dari perekrutan ASN pada umumnya. Proses perekrutan saat ini, guru yang telah lolos proses perekrutan ASN diterima dahulu sebagai pegawai pemerintah, kemudian baru menjalani masa percobaan. Langkah ini pun seringkali hanya berperan sebagai formalitas. Studi menunjukkan proses seleksi guru yang melibatkan masa percobaan sejak awal dapat menjaring guru dengan kualitas terbaik dan memiliki kecakapan kerja sebagai tenaga pendidik profesional. Praktek semacam ini telah dilakukan di beberapa negara seperti di Australia dan Irlandia. Yang ketiga, pemerintah perlu mendefinisikan standar kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara lebih terukur dan berorientasi kepada kualitas pembelajaran peserta didik. Kami berharap presentasi ini memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.